Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi faddalana wa akramana bi fadaila wa karamat wa alafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para pendengar, para ahli al-ilmi, para thalabatil ilmi, para murid penuntut ilmu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kesembuhan yang Allah berikan dari penyakit-penyakit yang dirasa dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, Allah mudahkan, Allah lancarkan semua urusan, sukses dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para orang-orang yang berjasa dari para pendahulu kita di bab ilmu pengetahuan ini, bab bimbingan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sentuhan jasmani dan sentuhan rohani, para guru, para masyayikh, para imam, para wali, aqtab, abdal, dan tentu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanadu al-ilmi, sampai kepada Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah, kitab Fathul Mu'in fi Muhimmatid Din bi Syarh Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Kita ada di halaman yang ke-17 dengan cetakan yang ini putih, halaman 17. Di ibarah atau nas wa takhlilu asabi'il yadaini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Muallif Syekh Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari al-Imam, dalam kitabnya mengatakan wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela atau diantara jari-jari dua tangan. Jadi disentuh, diusap dan jadi diberikan perhatian yang ada di sela-sela jadi jari-jari ini, karena ini min a'dha'il wudu, jadi termasuk anggota wudu, bagian dari tangan, dari tangan itu sampai siku, yang dulu. Maka jadi ketika kita membicarakan membasuh tangan dan kemudian kesunatannya adalah, di antaranya adalah takhlilu asabi'il yadaini, yaitu menyela-nyela antara jari-jari dua tangan dengan cara bitashbik. Syabbaka yushabbiku tashbikan. Jadi tashbik itu begini prakteknya. Jadi begini nih. Jadi sambil membasuh kemudian air, maka terus begini. Maka kalau begini, maka semuanya sudah akan kena. Begitu meskipun makanya sunat bukan fardu. Kalau fardu orang selulup atau menyelam di dalam air otomatis sudah kena semuanya, kecuali ada halangan, misalnya lem atau apa itu namanya,
yang untuk plaster atau apa. Nah, itu bisa menghalangi sampainya air. Iya. Jadi nyela-nyela ini memastikan jadi supaya air itu sampai, atau yang paling minim adalah lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat. Yang lain ke sini aja berarti, supaya di sini untuk ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga warijlaini, jadi dua kaki. Nah, dua kaki juga untuk dibasuh. Ya, bagi yang basuh, kaki ini bisa dibasuh, bisa diusap. Dibasuh karena dia tidak memakai muzah atau sepatu yang boleh mewakili untuk membasuh. Nanti ada pembahasan di belakang. Jadi kaki juga bisa diusap justru sepatunya dalam kondisi tertentu tentu. Ya, nah kalau misalnya tidak memakai sepatu itu atau muzah namanya bahasa Arabnya khufain, nah maka berarti membasuh kaki bagian dari rukun wudhu setidaknya adalah sampai dua mata kaki masuk. Nah, berarti kan di situ ada lekuk-lekuk yang ada di bagian kaki dan termasuk di antara jari-jari kaki. Nah, meskipun kaki ini adalah tentu pada umumnya sama, tapi kaki orang kota halus mungkin sama kaki yang mekrok begitu. Jadi yang dipakai untuk ke sawah, jalan, apa yang serba ini meskipun mungkin dari sisi kesehatan mungkin lebih sehat, tapi ya itu bisa juga jadi airnya nggak masuk juga tuh. Nah, maka kemudian juga disunatkan untuk takhlilu asabi'ir rijlaini, yaitu menyela-nyela jadi jari-jari kaki ini bi ayyi kaifiyatin kana, dengan cara bagaimanapun monggo aja. Nah, itu bahasa mananya. Dengan apa saja cara itu boleh, tapi ada bimbingan di sini wal afdal, yang utama an yukhallilaha min asfal. Jadi dia menyela-nyela jadi kaki tadi dari bawah. Nah, berarti ini juga kalau nggak biasa juga agak susah nih kan, nanti begini kan. Nah, begitu. Lama juga ini sebetulnya, makanya dengan cara apa aja, makanya kadang-kadang kan digesek-gesek itu, yang penting memastikan jadi air itu pada nyampe gitu. Makanya diawali dengan bi ayyi kaifiyatin kana. Nah, tapi kemudian dikasih bimbingan an yukhallilaha min asfala, dari arah bawah, bi khinsir yadhil yusra, tuh dengan jari kecilnya, apa jendian ini namanya jendian, kalau itu apa ini namanya, kelingking ya. Oh, bahasa Indonesia kelingking ya, kita jendian tuh bahasa Jawa. Ini yang paling kecil ya, nanti begini itu setnya begitu. Tapi ini lama kan berarti ya. Iya, bi khinsir yadhil yusra mubtadi'an hala kaunihi mubtadi'an. Orang itu tadi melakukan sela-sela jari-jari kakinya, memulai bi khinsiri rijlil yumna, dengan bagian kelingking dari kaki yang kanan. Tuh, coba kan begini tadi. Nah, kalau kanan kudu kiri. Nah, kan gini nih. Ini kan kiri nih. Nah, terus untuk kanan, begitu. Ya, nah kalau ini ya ke sini. Nah, silang. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini juga saya kira untuk mendapatkan kaifiyah ini, cara ini ya tidak mengada-ada, tapi ini adanya di fikih. Kalau misalnya orang tidak mengupas dan tidak membaca fikih, ya masa begitu amat sih, kan pasti begitu nanti gampangnya ngomong tuh ya. Jadi yang penting sudah wudhu. Yang penting wudhu itu apa? Wudhu itu ya ada
syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Tertib sebetulnya. Nah di situ mubtadi'an bi khinsiri ar-rijlil yumna wa muhtatiman bi khinsiri al-yusra. Nah, sama. Jadi tadi silang tadi, dan itu caranya yang afdol. Dan ini juga menunjukkan bahwa wudu itu sebetulnya bisa wudu minimalis, wudu sedang, dan wudu yang sempurna. Minimalis juga kalau cuman sekedar iktifa bil faraid bil arkan, ya berarti langsung ucuk. Apalagi cuman sekali, kan ini 3 kali juga kan itu sunnah kan. Nah jadi maka begini, dan yakin rata, seret begitu, langsung tangan, langsung kaki, kan 4 doang fardunya yang ada di Quran. Siapa yang melakukan 4, maka dalam mazhab Syafi'i sudah melakukan 6 sebetulnya, karena tambah tartib dan nuli-nuli kan, tartib wala begitu. Maka menjadi prakteknya melakukan 4. Mana tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi anggotanya ada 4, dalam prakteknya melakukan rukun wudu 6. Karena tertib itu mendahulukan yang berhak didahulukan, kemudian nuli-nuli atau bukan berkelanjutan, bukan. Artinya nyambung antara anggota satu ke yang lain, itu apa namanya itu? Berturut-turut ya. Artinya tidak ada selang yang jauh dia. Itu berturut-turut namanya. Ya, jadi supaya nggak pakai bahasa berkelanjutan, tetapi perubahan gitu ya. Nah, jadi kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, rukun wudu itu ada 6. Kalau mazhab Hanafi cuma 4, karena dilihat anggota kan. Nah, tapi ketika dipraktekkan ya ada 6. Nah, makanya kemudian jadi kalau orang lain bisa wudu muka di sini, tahu-tahu airnya habis. Nah, terus tangannya nanti, oh di sana ada air, tangannya di sono, habis lagi. Akhirnya kepalanya ada di rumah, ya kan begitu? Boleh enggak? Boleh. Nah, begitu. Jadi tidak muroat namanya dengan nuli-nuli tadi, berurutan apa tadi? Berturut-turut, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, itu pembahasannya ada di fikih. Makanya orang fakih itu akalnya banyak sebetulnya, orang fakih itu ya. Dalam hal hukum ya sama aja lah, orang ahli hukum juga begitu kan. Ya, jadi begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bab namanya jadi takhlilu asabi'il yadi wa takhlilu ar-rijli atau asabi'i ar-rijli. Tertib apa namanya detail jadi pembahasan ini. Ya. Termasuk yang sunat lagi apa? Italatul ghurrah namanya. Italah dari atala yutilu italatan, memperpanjang. Jadi al-ghurrah itu terang, awalnya maknanya cemerlang, mencorot ya apa? Iya, cemerlang tadi itu bercahaya. Karena ada hadis Rasul SAW begini, nanti umat Rasulullah SAW itu dibangkitkan dari kubur ghurran muhajjalin. Jadi dalam keadaan berterang, dalam bersinar, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Nah gitu. Nah maka italatul ghurrah yaitu memperpanjang, jadi berterang atau cemerlang tadi. Gambarannya gimana? Bi an yaghsila ma'al wajhi. Gambarannya yaitu seseorang mutawaddi yang sedang berwudu
membasuh bersama muka nih. Kemarin kita membahas muka itu adalah baina manabiti sya'ri ar-ra'si. Gini. Sampai di sini kan. Ya, maka syahmatil udhun, pendile kuping. Gitu kan begini. Nah, di sini kalau mau itolatul ghurra itu bersama, jadi membasuh muka bersamanya adalah jadi muqaddimah ra'sihi. Artinya bagian yang kalau ini wajah, kalau ini kan sudah kepala gitu. Maka jangan pas mepet batasnya doang, tapi sini masuk juga ke bawah sedikit. Dan ini satu sisi menghilangkan keraguan, oh tadi sudah kena semua atau enggak. Tapi kalau ada lebihannya di sini, maka meyakinkan bahwa semua wajah itu sudah dibasuh. Jadi bi an yaghsila ma'al wajhi muqaddima ra'sihi wa udhunaihi, dan juga jangan pas batas pendilannya doang, tapi basahnya itu bisa jadi nyampe sebagian telinganya. Itu juga memastikan bahwa jadi bagian dari muka itu sudah kebasuh semuanya. Secara fikih, secara hukum. Nah, nanti kaitannya dengan hadis tadi, nanti ketika umat Muhammad atau semua manusia dibangkitkan dari kubur, maka pada kelihatan jadi bersinar dan bercahaya min atharil wudu, dan menjadi ciri khas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Ya, makanya termasuk ada minimalis tapi sah, ada sedang tapi sah, dan khususnya kalau jadi mungkin dingin banget gitu ya, maka jadi bi an yaghsila ma yusamma bil wajhi, mana yang disebut wajah atau mewakili, maka itu sudah cukup. Itu namanya wudu minimalis. Tapi kalau gini-gini doang juga nggak boleh, karena kalau ini hidung ini, jadi bukan sebagian wajah, kan sampai di sini tadi kan. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa safhatai unuqihi, tuh coba nih. Dan jadi lebarnya, bagian lebarnya dari leher. Nah, di sini ini kan leher nih. Jadi mana ya, mungkin ya bagian sini yang ini nih. Jadi begini, ini bagian leher, mana yang disebut leher. Jadi tidak tentu hanya pas-pasan saja. Nah, itu namanya itolatul ghurra. Iya. Wa itolatu tahjil. Ya. Dan memanjangkan cemerlang yang ada di bagian tangan. Bagian apa namanya? Ini apa sini? Lengan ya. Adud nanti maknanya ya. Bi an yaghsila ma'al yadaini ba'dal adudaini, tuh. Jadi ketika kita membasuh jari tangan ini kan minimalisnya sampai siku, dan itu pun kadang didiskusikan siku masuk atau menjadi batas, kan gitu. Kalau ada yang cuman sampai batas siku, berarti sikunya nggak masuk. Tapi ini juga kadang ragu, maka siku masuk. Nah, kalau mau itolatu tahjil, maka jadi sedikit di atas siku adalah dimasukkan untuk dibasuh. Ya. Cuman ini tentu adalah pada berdasarkan niat, jamaah dimuliakan Allah. Apalagi kalau misalnya mana air nggak ada, yang membutuhkan banyak, maka yang sunnah seperti ini tentu jadi dibedakan juga, karena untuk kebutuhan banyak. Al-iktifa alal faraid, ya kan, alal arkan, jadi ngalap cukup yang fardu dan yang rukun, itu kadang-kadang menunjukkan kefakihan seseorang. Ini ngantri
padasan cuma satu, ya kan? Airnya terbatas. Orang hahu-hahu jadi basuh muka 3 kali. Padahal 3 kali itu juga kan sunnah. Kalau bisa yakin semuanya rata, bismillah. Nah, begitu misalnya bisa sekali cukup, karena tadi memikirkan yang banyak. Maka al-iktifa alal arkan, jadi ngalap cukup pada inti itu kadang menunjukkan kefakihan seseorang. Apalagi kemudian ada yang suka was-was, hahu, memulai basuh enggak selesai, basuh muka enggak selesai. Nah, misalnya begitu. Ini juga jadi tidak bisa di situ, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana tadi? Wa ma'ar rijlaini ba'dus saqaini, dan membasuh kaki karena untuk itolatut tahjil, maka sebagian betis kentolnya itu, maka itu jadi bukan hanya batas an-nati'atain ini, mata kaki al-ka'bain, tapi al-ka'bain masuk dan di atasnya sedikit juga masuk. Ya, tapi lagi-lagi juga tadi melihat situasi dan kondisi juga. Subhanallahil azim, indah. Wa ghayatuhu, tuh ini dijelaskan. Jadi tujuannya apa? Jadi untuk itolatut tahzil ini isti'abul adudi wassaq, yaitu merata apa itu? Meratai gitu apa gimana itu? Atau gimana tuh? Isti'ab itu ya semuanya supaya kena gitu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Meratakan, bukan meratakan tanah, artinya jadi meratai, jadi apa tadi? Adud tadi ya, betis dan apa tadi ini? Lengan ya, supaya jadi sebagian lengan masuk dan sebagian betis itu masuk dan dikenai gitu dengan air. Nah, jadi rata itu ya, tapi bisa maklum lah ya, agak susah juga membahasa ini, kadang-kadang nggak pas juga. Jadi supaya kena air di tempat itu ya. Wadzalika li khabari asy-syaikhaini, ya, dan yang demikian itu bahwa ada italatul ghurrah wa italatul tahjil, maka li khabari asy-syaikhaini ada hadis Imam Bukhari Muslim, tuh hadisnya. Inna ummati, sesungguhnya umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yud'auna yaumal qiyamati, dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nah, makanya tadi jadi menjadi ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia umat ini, mereka umat ini senang bersuci, senang menjaga suci, dan senang menjaga wudhu. Maka disinilah kemudian sebetulnya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ada rahasia yang ditulis secara terpisah oleh ulama-ulama bagaimana manfaatnya menjaga suci dan menjaga wudhu. Jadi daimut taharah, kemudian muhafazatun ala taharah. Imam An-Nawawi juga menyinggung itu, bahwa ada banyak keistimewaan orang yang selalu menjaga diri dalam keadaan berwudu. Luar biasa. Di antaranya begini, ini ghurran muhajjalin, kecerdasan dan dijaga oleh Allah dari pikun, kemudian tidak jadi akan diselamatkan dari fitnah kubur. Jadi riset beliau jadi di dalam pentingnya menjaga suci itu tadi. An-nadhafatu minal iman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Faman istata'a, maka sapa wonge, barang siapa istata'a, yang bisa, yang mampu, minkum, dari kamu. Nah, coba ini jemaah dimuliakan Allah, an yutila ghurratahu, untuk memperpanjangkan terangnya, cemerlangnya, falyaf'al, maka becik melakukannya. Bila memungkinkan kondisinya, maka lakukanlah. Makanya tadi disinggung, maka kondisi, alhamdulillah air cukup, tidak ganggu banyak orang karena padasannya atau tempat wudhunya juga cukup, maka itu bagus. Tapi kalau misalnya jadi airnya pas-pasan, orang pada ngantri, kamu egois menyempurnakan wudhu sampai semuanya, nah tentu itu juga tidak menunjukkan faqih tadi. Wong ngalap cukup fardunya aja juga baik, sah, kenapa mesti semuanya? Nah, itu makanya kondisi, fahmul kondisi yadullu alal fiqh, memahami situasi dan kondisi menunjukkan fikihnya seseorang. Hadis-hadis model begini ini ada nih. Jadi misalnya gini nih, dan termasuk khutbah, ya. Jadi bahwa termasuk menunjukkan fikihnya orang adalah pendek khutbahnya, panjang imamnya, kan gitu. Panjang imamnya, pendek khutbahnya, itu hadisnya sahih. Tapi yang umum gimana? Panjang khutbahnya, imamnya pakai Qul a'udzu birabbil falaq, ya kan? Mestinya ya setidaknya imbang lah gitu. Nah, kasih tahu ini karena sudah ngaji Fathul Mu'in kan gitu. Ya, jadi gitu. Subhanallahil azim. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang-orang yang kemudian jadi khutbah itu persis 5 menit juga ada. Dan biasanya dalam praktek imam dalam mazhab Hanafi, mereka cuma bahasa Arab yang 5 menit kurang malah kadang. Boleh enggak? Ya boleh aja. Kalau mau mencari syarat rukunnya, yang penting yang menggunakan itu, teori itu, yang penting ada di alhamdulillah, kemudian ada wasiat, ada ayat, ada sholawat, ada doa kepada orang muslim, kan begitu. Selagi meskipun 5 menit itu memenuhi itu, ya sah. Kan begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan biasanya kalau khutbah pendek itu tidak sempat ngantuk jamaahnya. Tapi kalau panjang ngantuk dulu, ya. Karena termasuk ungkapan yang penting, tidur atau ngantuk yang paling nyenyak itu cuman ada di saat khutbah. Jadi luar biasa ini. Dan itu memang kenyataan juga. Dalam mazhab Syafi'i nanti itu dibahas dengan detail. Kalau orang jumlahnya 40, ngantuk 1, nggak sah itu sholat. Makanya banyak di kampung-kampung itu yang habis sholat Jumat pada sholat zuhur, itu karena banyak hal. Karena ya sekarang kalau yang khutbah jamaahnya 100, tapi yang ngantuk juga 51, nggak sah juga. Bener ini. Jadi luar biasa. Ya meskipun tentu itu adalah, jadi tadi mazhab itu adalah pandangan, ya. Meskipun bagi yang lain ya kan tidak harus 40 kan secara hitungan. Tapi ya itulah yang kita kaji, setidaknya adalah kita mengetahui bagian dari sisi keagamaan kita, kan begitu. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zada Muslim, jadi nambahi Imam Muslim, wa tahjilahu, ya. Jadi siapa yang pengen jadi memanjangkan cemerlangnya bagian kaki, ya falyaf'al. Ay yud'auna biyudul wujuhi, mereka dipanggil oleh Allah dengan keadaan muka yang putih bersih. Wal aidi wal arjul, kaki tangannya putih dan bersih.
bukan karena belang, tapi pantas dan indah. Gitu menunjukkan pantas. Wa yahsulu aqallu al-itala, kemudian dan akan dianggap berhasil paling sedikitnya memperpanjang cemerlang tadi bi ghusli adna ziyadatin 'alal wajib, dengan membasuh yang paling sedikitnya tambahan atas yang wajib. Makanya tadi diomongkan, jadi kalau sampai siku masuk maka dikitlah kasih setengah senti di atas siku. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini juga menunjukkan fikih juga, karena nanti ada hadis tidak boleh mubadzir menggunakan air, ya, meskipun kamu di lautan atau di sungai. Nah, inilah jadi hebatnya para ahli fikih itu seperti itu. Biar biur. Nah, begitu. Biar biur itu artinya jadi menggunakan air yang berlebihan, boros, ya gitu. Naam. Wa kamaliha, ya kan, adna ziyadatin 'alal wajib wa kamaluha bisti'abi ma marra. Tapi kalau mau sempurna adalah dengan memberikan air itu rata di dalam anggota tubuh yang tadi disebutkan. Subhanallah. Ternyata kita masuk wa taslitsu kullin, disunatkan untuk menigain, bukan tega, bukan dari kata tega, tiga, membuat 3 kali gitu ya bahasanya ya. Jadi saben-saben atau setiap anggota tubuh yang dibasuh atau yang diusap, apa, membuat 3 kali. Kalau di meniga, enggak, ya di mentiga, ya begini. Jadi membuat 3 kali basuhan atau 3 kali usapan. Memang kalau menigain agak repot. Nanti dikira tega, ya. Jadi dari yang dibasuh, mimagsulin wa mamsuhin, dan dari yang diusap. Jadi semuanya jadi dibuat 3 kali. Tapi yang fardu adalah 1, yang 2 adalah sunnah. Tapi kalau 1 yakin belum rata, maka 2 tetap menjadi wajib. Nah, gitu jemaah. Nanti akan mengajak kepada wudunya baginda Rasulullah SAW, dan itu luar biasa karena Rasulullah termasuk ya di sini katha, di sini juga tebal, tapi bisa jadi cukup 1 mud, ya kan, kemudian juga 1 sok. Kalau ini luar biasa loh ini, jadi asyik jadi kalau mau mengkaji. Tapi waktu itu memang kondisi kalau yang namanya di Madinah dan sekitarnya itu nggak ada kali jemaah. Ya, sampai sekarang juga kalinya juga nggak mengalir, karena kalau sudah pada mengalir itu tanda kiamat kan, begitu kan? Nah, tapi beda dengan kita ini banyak kali. Dari dulu kalau mau ngapain biur ke kali kan, ketika kali itu masih pada bening yang bagus, maka luar biasa. Maka disuruh ngirit air juga nggak bisa karena langsung selulup. Makanya di dalam fikih ini ada pembahasan dari kemarin, gimana kalau orang nyelam, nyebur di kali dan sekaligus niat wudu, niat mandi janabah. Kan ada begitu. Ya udah semuanya sah, wong namanya juga kena semuanya. Tapi itu nggak bisa. Jadi dibahas sono di padang pasir kan, dia nggak punya kali kan. Ya. Nah, inilah tempat pun juga menunjukkan dan bisa menggali fikih itu gitu. Subhanallahil azim. Jadi wadzalika, ya wadalkin, begitu juga jadi gosok-gosok. Dalkin awalnya mijitin gini. Ini kemarin dalam mazhab Syafi'i sunnah, dalam mazhab Maliki gurunya ini harus gini-gini. Jadi terasa gitu, supaya memastikan air itu. Makanya kan kalau sono di Madinah biasanya karena banyak orang wudu tuh sampai begini nih, ya, di kayak pijit bener, ya begitu. Nah kalau kita kan ya udah begini aja, digerojok terus
airnya diikutkan begitu karena sunnah. Wa takhlilin, dan juga nyela-nyela tadi ya, fit tuhfa wa yadhar annahu mukhayyir baina ta'khiri thalathati kulli min hadaini an thalathatil ghusli. Ya. Jadi ini kalau yang inti adalah maghsul dan mamsuh, talqin dan takhlil. Jadi ini bisa 3 kali atau bisa tidak. Wasiwakin dan siwak. Siwak dimaksud sikatan, saya kira lebih. Cukup kan lebih ini kan, supaya bersih. Tapi kalau siwak dalam arti kayu yang biasa itu yang ya sebetulnya ya kalau terus untuk gini-gini ya lama gitu. Meskipun kelihatannya agak jijik sebetulnya itu ya. Ya, tapi Rasulullah selalu memakai loh itu. Siwak yang bukan sikatan, yang siwak yang kayu arok itu Rasulullah selalu pakai itu. Masya Allah, luar biasa. Wa basmalatin, dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ini bisa 3 kali dong ini. Ya. Wa dalkin wa takhlilin wa siwakin wa basmalatin wa dzikrin, dan zikir. Aqibahu, yaitu setelahnya wudu. Ya. Apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Coba ini. Qauluhu wa dzikrin aqibahu law hudifa aqibahu lakana aula. Kalau kata aqibahu ini dibuang itu lebih baik, karena jumbo, tahu jumbo nggak? Nyaru, karena akibau bisa setelahnya wudhu, tapi yang dimaksud zikir ini adalah jadi bila ada bacaan zikir yang di saat membasuh dan di saat mengusap, meskipun jadi secara dasar yang sahih itu nggak ada, tapi kalau di dalam kajian ilmu tazkiyatun nafas, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bacaan di saat sambil membaca muka, Allahumma ja'al wajhi nuro, kan begitu kan? Kemudian ini juga ada, dan seterusnya. Begitu jamaah dimuliakan Allah, yang isinya adalah doa. Ya, isinya adalah doa. Nah, kalau dibahasnya orang berdoa itu kapan saja, berzikir itu kapan saja, apalagi di saat wudu, karena ada hadis sahih, di saat orang itu wudu maka jadi tasaqatat khotoyahu, dosanya itu pada rontok bersama jatuhnya dan aliran air itu. Ya, jadi ya, ini asik sebetulnya, tapi ketika dibahas dengan istilah apa, dari sisi Rasulullah melakukan apa enggak, nah ini nanti bisa juga jatuhnya bid'ah, begitu loh kira-kira, paham enggak? Jadi asik sebetulnya ini di kajian begini ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lil ittiba' itu kan, karena ada ittiba'. Fi aktsari dzalika, di dalam umumnya hal tersebut itu bukan mengada-ada, tapi ada contohnya. Nih, wa yahsulut tatslitsu, dan bisa berhasil at-tatslitsu ngaping teloni, membuat 3 kali gitu ya. Jadi kali 3 kali nah. Ya begitu. Ping itu kan kali kalau dalam bahasanya. Bi ghamsil yadi, dengan ngamblesno tangan, masalan upamani. Ya, jadi tangannya dimasukkan set gitu di air, di bak air yang gede. Ini sudah 3 kali udah berhasil juga. Bukan begini, bukan begitu. Jadi begitu plus semuanya diem, maka itu sudah berhasil, cukup ya, menjadi dianggap 3 kali. Tuh jemaah. Allah fima'in qalilin, meskipun di dalam air yang sedikit. Subhanallah. Idza harrakaha marrataini. Nah,
Kalau ini ketika atau naliko harrokaha, si mutawaddi ini gerak-gerakin marrota ini 2 kali. Gitu. Nah, jadi artinya digerak-gerakkan di air jadi 2 kali. Walau ya saya kira enggak, kalau udah di dalam air mah enggak nyampe. Walau radda ma al-ghuslati ats-tsaniyati hasala lahu aslu sunnatit tatslits. Nah, jadi kalau mengembalikan air basuhan yang kedua, maka itu juga berhasil jadi kesunatan dengan syarat tidak terpisah. Kalau terpisah menjadi air mustakmal. Ingat ya dulu. Nah, karena kita termasuk menganut air mustakmal. Jadi ada dulu ada suci, ada mustakmal, ada ma'un najis. Air suci dibagi suci mensucikan, tohirun mutahhirun, dan suci yang tidak mensucikan. Jadi air suci, kemudian air mustakmal, air najis, air makruh namanya. Ya air, ya suci mensucikan, ya mutlak tuh yang ada. Suci tapi tidak mensucikan, air teh, air kopi suci, tapi nggak bisa untuk ini. Air kelapa nggak bisa juga. Nah gitu loh jemaah. Ya, jadi itu ya pembagian ini hampir sama dari semua ilmuwan. Wah, kumpulin air kelapa untuk wudhu. Iya. Namanya aja air kelapa. Nah itu jemaah dimuliakan Allah. Jam berapa sekarang? Oh udah jam 3 ya. Kita cari titiknya. Subhanallah. Kama stadzaru syekhuna, ya. Jadi sebagaimana yang telah digali, istadzar itu supaya muncul. Nah, Syekhuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Naam. Wala yujzi'u tatslithu 'udwin qabla itmami wajibin ghasalahu atau wajib ghaslihi. Tidak cukup mempertigakan, mengkali tigakan atau menjadikan 3 anggota tadi sebelum sempurnanya wajibnya. Jadi harus memenuhi wajib dulu, karena mentigakan itu sebetulnya sunat kan tadi. Yang wajib adalah ketika dia yang pertama sudah rata, itu wajib, atau kedua baru rata, itu wajib. Gitu. Harus sempurnanya wajib dulu. Wala ba'da tamamil wudu, dan bukan juga setelah sempurna wudu, bukan. Jadi sempurna wudu itu artinya wudunya udah selesai. Ya, begitu. Ya, wa yukrahu naqsu anis salas, dan makruh hukumnya kurang dari 3. Sebagaimana makruh juga lebih dari 3. Karena ya berarti agak teledor ya. Karena awalnya dipastikan 1 dulu sempurna. Begitu. Ya, dan ini kaitannya iktifa, ngalap cukup, karena ada kondisi-kondisi. Biniyatil wudu, dengan niat wudu. Nah, kama bahatsahu jam'un, sebagaimana telah didiskusikan, dibahas oleh sekumpulan ulama. Wa tahrumu mimma in mauqufin ala tatahhur, dan diharamkan jadi ziyadah tadi dari air yang diwakafkan atau hanya musabbal untuk tatahhur, untuk bersuci, tapi kemudian dipakai untuk tasrih atau untuk tambahan, itu hukumnya haram di dalam. Jadi ini, jadi air juga, wah ini airnya orang, air mamluk ini, mamluk dimiliki, karena apa? Dia untuk minum bagi dia. Ya udah sini saya pakai untuk taslis, ya kan begitu. Ya, jadi seperti itu. Itu bisa menjadi haram ketika jadi tidak diberikan. Ya, jadi karena air itu ada peruntukan, jadi secara khusus. Nah ini jemaah dimuliakan Allah,
alhamdulillahirabbil alamin, ya, menjadi pengetahuan kita tentang masalah takhlil tadi, itolatul ghurra dan tathlis, ya, memperkaya jadi wudhu kita yang selama ini. Dan insya Allah sih jadi secara praktek orang sudah melakukan wudhu terus, tapi ini bisa, oh ternyata begitu ya, oh ada begitu ya, nah, jadi begitu, jadi memperkaya dan memperjelas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat dan keberkahan ilmu. Amin. Ya, masih ada atau cukup? Sudah jam 13.06. Kalau tidak ada kita tutup aja, ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.